Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Astagfirullah. Nah, kembali lagi bersama saya Yusradi Sugiarto dalam program Live Talk Show TV Peduli, di mana pada pagi hari ini kita membahas tema seputar wajib pajak bisa menikmati fasilitas pajak hingga akhir tahun 2021. Dan di studio saat ini saya sudah ditemani dengan Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Parepare, ada Ibu Rika Mepis. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Adi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan menarik nih tema kita pemirsa mengenai wajib pajak yang bisa menikmati fasilitas pajak hingga akhir tahun 2021. Dan sebelum kita membahas tema kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita saksikan video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, itulah tadi video yang sudah kita saksikan bersama mengenai Direktorat Jenderal Pajak. Dan menarik tema kita pada pagi hari ini, kita akan langsung berbincang dengan Ibu Rika nih. Ibu, apa sih latar belakang pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak dalam rangka penanganan COVID-19? Baik, terima kasih Mas Adi. Yang saya hormati teman-teman seluruh pemirsa dari Parepare. Mungkin kalau ketika teman-teman dan Bapak Ibu mendengarkan istilah fasilitas pajak itu mungkin promo gitu ya, seperti itu ya, promo yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya wajib pajak dalam hal ini. Memang yang sudah menjadi wajib pajak tuh Mas Adi. Jadi otomatis ketika promo ini sebenarnya sudah ada di awal-awal pandemi ini, ada di dunia ini, bahkan ke Indonesia. Jadi ketika pandemi tahun lalu lah ya, tahun 2020 bulan Maret kan kita sudah mulai berbagai macam aksi dari lockdown dan sebagainya, otomatis akan berpengaruh dengan gaya masyarakat yang ada. Salah satunya ekonomi. Mungkin kalau saya berbicaranya pastinya ekonomi jatuh-jatuhnya untuk penerimaan pajak seperti itu. Jadi kalau di sini memang kalau saya mungkin latar belakangnya saya cerita dulu nih gitu ya. Target untuk mengisi kantong-kantong negara ada di APBN, pajak itu sekitar 1.229 triliun. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi memang 80% itu memang rata-rata dari pajak. Saya ngomongnya rata-rata, memang karena dominan dari pajak. Ya. Betul sekali. Nah, di sini di era pandemi ini ya harus kerja keras ya. Seperti Bapak Presiden bilang harus kerja keras. Memang iya. Jadi ketika tahun 2020 di awal itu, gimana caranya ekonomi itu tetap bergerak? Ya mungkin sampai sekarang Mas Adi juga pernah mendengar ya istilahnya, sampai sekarang pun kita masih dalam kondisi PPKM level 4 gitu ya. Tapi ekonomi harus bergerak. Istilahnya untuk apa sih ekonominya bergerak gitu ya? Otomatis masyarakat itu memang tidak banyak yang banyak bergerak, tapi ekonomi harus bergerak. Ekonominya harus berputar, berjalan. Jadi kalau dibilang ada demand, ada supply, harus bergerak. Nah,
Di situlah mungkin pemerintah juga bisa memunculkan suatu kebijakan. Kebijakan itu di tahun 2020 itu sudah ada aturannya. Kalau saya ngomong ada PMK 239, ada PMK 9, ada PP 29 gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu bisa silakan melihat di website kami www.pajak.id atau bisa di googling ya, karena memang cukup banyak. Kalau di sini sekarang saya hanya cerita kepada teman-teman di TV Peduli. Jadi untuk yang pertama itu memang saya bilang lagi, dampak pandemi COVID ini benar-benar memperlambat ekonomi dunia secara masif Mas Adi ya. Dan ini juga signifikan. Itu dunia, apalagi Indonesia. Jadi Indonesia kan bagian dunia ya, itu otomatis seperti itu, tidak bisa kita pungkiri ya. Kemudian masih diperlukan. Jadi dari tahun 2020 itu yang sudah saya bilang tadi sudah ada insentifnya, diperlukan kembali istilahnya. Tadinya itu memang oke deh diberikan insentif sampai dengan Juni 2021, baru sebulan yang lalu Mas Adi ya. Iya. Akhirnya diperpanjang lah sama pemerintah karena kita mengharapkan kesehatan rakyat ini memang diutamakan dalam kondisi seperti ini gitu ya. Jadi memang 3M, 5M, dan itu memang mungkin personal istilahnya. Bapak Ibu juga memang harus seperti itu karena itulah yang menjaga diri sendiri. Kemudian di saat memang kesehatan itu menjadi tujuan utama untuk tujuan pemerintah itu, yaitu yang saya bilang tadi, pemulihan ekonomi nasional. Mungkin Mas Adi pernah dengar yang namanya PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Betul, itu adalah program pemerintah yang menurut kami itu memang benar-benar sedang digalakan. Jadi semua harus bergerak. Nah, kemudian salah satunya lagi juga latar belakangnya penentuan. Jadi didikannya harus pas nih Mas Adi, harus selektif dan prioritasnya kepada sektor tertentu. Di sini mungkin kalau teman-teman dan Bapak Ibu bisa tahu sektor tertentunya itu apa sih gitu ya. Jasa kesehatan udah pasti prioritas ya. Paling utama ya. Betul sekali. Kemudian jasa pendidikan. Mungkin kalau udah jasa pendidikan adik-adik atau teman-teman belajarnya gayanya udah beda ya. Itu juga menjadi perhatian untuk pemerintah. Jangan sampai nanti setelah selesai pandemi kualitas pendidikan semua teman-teman adik-adik anak-anak kita itu tidak begitu bagus. Itu perhatian pemerintah. Kemudian juga jasa angkutan ya, jasa konstruksi dan akomodasi. Nah, itu latar belakangnya Mas Adi. Mungkin juga memang tidak bisa dipungkiri ya, konsekuensi dari latar belakang ini akan kalau dilihat di neraca APBN pasti ada perubahan Mas Adi. Betul. Ya, oke. Pasti ada potensial loss. Nah, insentif ini diberikan oleh pemerintah juga nanti juga dengan pertimbangan sebenarnya negara ini nanggung ya, otomatis ya pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak sekarang yang bayarin pemerintah karena dampak dari pandemi ini. Betul sekali. Jadi otomatis ya itu kewajiban para wajib pajak tetap berjalan karena kami juga tahu karena karena agak sedikit berat mungkin ya istilahnya, tidak semua sektor smooth mulus gitu ya, tapi ada beberapa sektor yang menurut saya juga lebih dominan efek ini. Nah, itulah dibutuhkan gotong royong yang nantinya mungkin bapak-bapak pemerintah bisa memang mengetahui apa yang terjadi dari konsekuensi untuk di daerah masing-masing. Betul sekali. Karena setiap daerah kan pasti berbeda bagaimana cara penanganannya. Berbeda. Ya. Ya, baik, dan sebelum pemirsa kami melanjutkan perbincangan kami, terlebih dahulu kita saksikan iklan berikut ini. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music
Music Station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Masih tetap bersama saya Yusriadi Sugiarto dalam live talk show TV Peduli. Dan kita akan melanjut perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Ibu Rika. Nah, yang perlu juga diketahui oleh masyarakat ini fasilitas pajak seperti apa sih, Bu? Oke, kayak apa sih yang dikasih gitu. Betul, ya? Iya. Oke, fasilitas pajak. Bapak Ibu mungkin menjadi garis bawah fasilitas pajak penghasilan dalam hal ini ya. Jadi orang taunya pajak itu padahal pajak jenisnya banyak. Fasilitas pajak penghasilan yang diatur di peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020. Sama ini, jadi PP 29 ini ketika awal-awal pandemi ini sudah digelontorkan oleh pemerintah. Yang saya bilang tadi ya, dengan latar belakangnya seperti tadi itu Mas Adi. Jadi di sini memang menekankan ada empat fasilitas ya. Tapi sebenarnya nanti penyesuaian juga ada 6 Mas Adi. Jadi di sini ada tambahan pengurangan penghasilan neto. Ya, ini penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat-alat kesehatan. Jadi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Ini bisa dilihat di permennya Kementerian Kesehatan, kalau nggak salah nomor 20. Nah itu silakan kayak apa sih gitu, apakah bikin hand sanitizer ataukah suplai oksigen dan lain sebagainya. Itu teman-teman dari Kemenkes sudah mempartisi lah seperti itu. Kemudian fasilitas apa gitu ya, ada lagi itu sumbangan yang memang Bapak Ibu berikan itu bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Ya, jadi itu yang kedua. Mungkin kalau sumbangan ini kalau menurut saya cukup menarik karena semua orang cukup banyak yang nanya nih. Nah, sumbangannya yang mana aja, Bu? Sebenarnya kalau untuk sumbangan diatur di di dalam aturan PMK 83 ini memang tidak tidak didetailkan Mas Adi. Tapi nanti sumbangannya dalam bentuk apapun juga pastinya yang harus ada buktinya. Jadi, aduh saya baru nyumbang nih di mana untuk kegiatan apa ya di kampungnya atau dan lain sebagainya. Kan sepanjang harus ada bukti ya, karena yang aku bilang tadi fasilitas-fasilitas ini memang harus direkord lah gitu ya, harus dicatat sedemikian rupa supaya ketahuan yang jadi potensial loss-nya ini yang mana, seberapa banyak sih pemerintah nanggungnya gitu Mas Adi ya. Kemudian saya lanjutkan ke selanjutnya yang ketiga, pengenaan tarif 0% dan sifatnya final. Nah ini untuk tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan. Jadi para teman-teman nakes ya,
siapa saja sih istilahnya, nggak hanya dokter, nggak hanya perawat, bisa juga yang membantu di rumah sakit dan sebagainya. Tapi itu juga tidak serta-merta, karena mungkin pihak rumah sakit, pihak klinik itu juga sudah tahu aturan mainnya seperti apa. Ini kan wajib pajaknya bukan wajib pajak baru ya Mas Adi ya. Kemudian yang terakhir itu pengenaan tarif 0% dan sifat PINA berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta. Dalam hal ini biasanya sewa atas pengalihan hak dan atau bangunan, atau sewa selain pengalihan atas tanah dan bangunan. Ini biasanya yang kalau yang saya biasa sampaikan ini untuk fasilitas-fasilitas, keempat fasilitas ini yang memang lagi benar-benar menjadi sorotan saat era pandemi ini Mas Adi. Dan itu jadi ketika fasilitas ini jenis empat inilah ya, ini yang diperpanjang, ini yang menjadi titik konsentrasinya itu yang paling krusial ya. Betul, sangat krusial. Sudah diperhatikan, sudah dianalisa, sudah dipertimbangkan dan lain sebagainya. Jadi ya nggak serta-merta gitu ya. Jadi kalau menurut saya dengan adanya 4 fasilitas ini, Bapak Ibu silakan dicek kembali apakah memang ini berhubungan dengan nanti pelaporan Bapak Ibu yang efeknya ya setorannya juga harus jelas seperti itu. Wow, menarik sekali. Ini ada 4, jadi pemirsa mungkin jika ingin bertanya detail bisa bergabung di fanpage TV Peduli mengenai tema kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya Ibu, tadi sudah disebutkan fasilitasnya. Nah, terkait fasilitas tadi, apa saja sih penyesuaian yang dilakukan pemerintah? Ya, terima kasih Mas Adi. Fasilitas sudah dibeliin gitu ya. Nih kalau orang bilang fasilitas promo berarti ya promo deh gitu ya. Biasanya kalau promo, wah ngebet semuanya. Wah, semua pengen tahu ya. Semua pengen tahu. Karena itu promonya itu memang tidak bisa serta-merta Mas Adi. Jadi memang ketika pemerintah sudah menganalisa, sudah menghitung dan lain sebagainya, efeknya juga seperti apa. Jadi nggak boleh emosional ya, istilahnya seperti itu. Ya, penyesuaian ini juga penyesuaiannya apa aja sih? Saya langsung mengacu kepada insentif. Saya ngomongin insentif ya. Diberikan insentif ke jenis pajak apa? Nah, itulah yang akan saya informasikan. Yang pertama insentif PPh pasal 21. Kalau Mas Adi mungkin pernah mendengar kalau PPh 21 dan pasti tahu. PPh 21 itu hubungannya dengan apa sih? Gitu kan ya. Siap. Dengan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam hal misalkan orang pribadi ini bekerja di suatu tempat, dari satu pemberi kerja dan sebagainya gitu ya. Itu dasarnya, basicnya. Nah, di sini karyawan atau pegawai yang bekerja di perusahaan yang kita ada clue tersendiri Mas Adi. Jadi memang untuk penyesuaian ini Bapak Ibu memang tidak kami berikan untuk semuanya. Kalau semuanya nanti pemerintah jadi pusing. Jadinya pemulihan ekonomi nasionalnya nanti nggak ketemu gitu ya. Jadi memang ada perusahaan-perusahaan yang diberikan kita sudah menyortir ya, pemerintah sudah menyortir. Dalam hal ini ada 1189 bidang usaha tertentu. Ya, jadi mungkin saya tidak tampilkan di sini, nanti Bapak Ibu bisa lihat di PMK 82 dan PMK 83 terkait dengan insentif pajak di sini. Jenis apa sih? Kalau saya lihat tuh di sosmed tuh, kok saya clue-nya nggak ada ya? Padahal saya clue-nya benar gitu. Nah, itu ada tersendiri gitu ya. Kemudian juga ada beberapa perusahaan yang yang tidak kita berikan lagi. Ketika di awal kita berikan. Ketika sini tidak diberikan, yaitu kemudahan impor untuk tujuan ekspor dan kawasan berikat, itu tidak kami berikan. Kenapa nggak diberikan? Pasti pertimbangan sudah sangat jelas di situ. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang menarik, insentif pajak UMKM. UMKM hits ya kalau di sini ya. Oh, paling besar saat ini. Betul. Tapi saya senang juga UMKM ini, biarpun era pandemi seperti ini ya, kreativitas masyarakat luar biasa. Ya, betul. Jadi kalau dilihat kreativitasnya luar biasa menurut saya. Cukup di rumah, tidak perlu bikin restoran, tidak perlu menyewa tempat, tinggal masak, kemudian ini makanan ya, saya ngomongin makanan. Tinggal iklanin aja di IG gitu ya. Dipasarkan di web sosmed semua ya. Betul. Tiba-tiba udah aja, karena semuanya kan sekarang semua pegang gadget ya. Udah. Nah, ini ya insentif pajak UMKM. Nah, ini saya juga tekankan, mungkin nanti kita akan kembali lagi deh kalau saya punya ada acara saya khusus untuk UMKM untuk mengajak semua masyarakat yang belum jadi wajib pajak. Ya, nanti ya. Boleh ya. Oke, UMKM memang mungkin kalau Bapak Ibu yang memang sudah punya NPWP, sudah terbiasa UMKM ya, dapat tarif 0,5%, 0,5%, 0,5%, dikit ya, dikit. Oke. Nah itu
udah lama Mas Adi. Jadi UMKM ini ada di PP 23 tahun 2018. Nah ini pun yang tadi cuma 0,5% ditanggung sama pemerintah. Wow. Udah 0,5% loh padahal, gitu ya. Nanti kadang-kadang juga teman-teman wajib pajak yang yang menurut saya UMKM ini kreatif sekali ya. Udah 0,5% ditanggung sama pemerintah gitu kan. Kemudian kalau misalkan UMKM ini kan nggak mungkin ya, pasti cita-citanya menjadi perusahaan yang besar, menjadi industri yang besar, bisnis yang besar. Nanti ketika bergerak dengan lawan transaksi mungkin yang jual, yang beli gitu ya. Nah itu kan ada pemotong pemungut kalau istilah pajaknya. Nah itu juga sama, nggak perlu ada pemotongan dan pemungutan. Nah itu untuk UMKM. Nah UMKM ini mungkin cukup diminati untuk di Parepare kalau menurut saya ya, karena kreatif sekali. Dari Parepare ini loh, kalau saya suka mantengin Parepare foodies ya. Itu keren sekali, ada aja dan benar-benar enak menurut saya. Itu untuk penyedia makan minuman, belum lagi kurir-kurir dan lain sebagainya. Oke, yang next lagi mungkin insentif PPH Kina jasa konstruksi. Wah, kalau di Parepare mungkin hitsnya dengan yang namanya jasa konstruksi banyak. Kalau saya menerima berbagai macam informasi dan permohonan, pasti deh cluenya jasa konstruksi. Tapi dalam hal ini jasa konstruksi yang dimaksud itu adalah program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Jadi memang buat masyarakat petani ya. Di sini ada perkumpulan petani pemakai air, ada gabungan petani pemakai air, ada induk petani pemakai air. Ya, nah jadi pas banget sih kalau menurut saya ya di Sidrap ya, mungkin teman-teman di Sidrap. Kalau ya. yang besar ya, kalau di Sulawesi mungkin di Sidrap ya. Sidrap, oke. Jadi memang maksudnya kan pasti air irigasi berhubungan dengan sawah ya atau sebaliknya. Nah itu juga sama. Itulah yang dikategorikan PPH Kina jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah. Otomatis lagi pemerintah menanggung. Jadi wajib pajak tidak membayar ini, pemerintah yang nanggung, gitu ya. Ya, oke. Itu baru 3 Mas Adi, masih 3 lagi. Kemudian ada PPH 22 impor. Nah, PPH 22 impor ini juga mungkin sama dengan PPH 21. Jadi nggak semua perusahaan atau wajib pajak yang bisa menikmati fasilitas ini. Tapi jangan ini dulu ya istilahnya. Nggak adil, nggak semuanya. Betul. Itulah berdasarkan pertimbangan dan perhitungan. Karena pemerintah juga pasti sudah memikirkan dengan matang-matang. Betul. Siapa yang layak dan siapa yang tidak. Betul. Supaya semuanya jadi sehat, Mas Adi, gitu ya. Jadi jangan sampai yang nggak sehat, istilahnya ini digemukin gitu ya. Ini tetap langsing gitu kan. Nah itu nggak pas menurut saya. Nah untuk PPH pasal 22 impor ini juga agak di minimize ya. Jadi 132 bidang usaha tertentu. Sebelumnya ada 730 bidang usaha, agak lebih banyak. Jadi kalau teman-teman bisa lihat juga banyak memang yang memanfaatkan insentif ini ketika di awal-awal seperti itu. Kemudian ada insentif angsuran PPH pasal 25. Nah mungkin kalau PPH angsuran pasal 25 ini biasanya profesional nih yang tahu, dokter ya, notaris dan lain sebagainya. Tapi dilihat dulu apakah memang memenuhi syarat atau enggak. Yang saya bilang lagi nih, ada syaratnya lagi Mas Adi. Oke. Yang tadinya 1018 bidang usaha Bapak Ibu. Nah, kemudian dikompres lagi gitu kan menjadi 216. Siapa aja sih? Silakan lihat di PMK 82 dan 83 kalaupun nanti saya informasikan di layar televisi nggak kelar-kelar Mas Adi karena cukup banyak. Tapi Bapak Ibu silakan lihat di sana. Nah kemudian untuk angsuran pasal 25 ini dikasih diskonnya 50% Mas Adi. Tinggi banget. Oh, asik ya. Wow. Itulah itu juga sama. Itu juga nanti diperhitungkan oleh pemerintah. Istilahnya atas dokter ini misalnya. Saya mungkin profesional yang paling ini dokter ya. Misalkan dia dalam ketika melaporkan PPH pasal 29-nya dia sudah hitung sendiri ya. Dia sudah hitung sendiri, saya setiap bulan harus mengangsur pajak saya misalkan 5 juta. Oke. Nah, ketika nanti udah muncul nih di masa ini si dokter itu otomatis juga harus melakukan pemberitahuan ya, istilahnya seperti itu. Jadi setengahnya Mas Adi. Nah, lumayan banget ya. Lumayan banget. Tapi memang saya juga dalam hal ini juga pastinya kami memperhitungkan kejelasan perhitungan dari wajib pajak. Memang self assessment. Tapi kan ya berusaha ya supaya yang
belum benar dibenarkan. Nah itu tapi melalui perhitungan wajib pajak sendiri. Oke, dan yang terakhir ini ada insentif PPN. Nah, insentif PPN itu apaan ya gitu ya? Pada fasilitasnya memang mungkin cenderung ke pajak penghasilan. PPN pajak pertambahan nilai Bapak Ibu. Di sini bagi yang kami tujukan itu kepada pengusaha kena pajak. Kalau PPN itu omongannya nggak jauh-jauh dari pengusaha kena pajak tentu saja ya. Nah itu PKP yang beresiko rendah. Syaratnya apa? Teman-teman silakan lihat. Saya kalau menjabarkan mungkin kita nanti bisa ketemu di sesi lainnya ya. Saya ini ngomong begini sudah cukup banyak nih supaya jelas juga, tapi semoga tidak bosan juga para pemirsa di rumah ya. Jadi di sini memang juga kita kompres Bapak Ibu. Tadinya ada 725 usaha, sekarang jadi 132. PPN ini ngapain sih? Mungkin Mas Adi pernah dengar yang namanya restitusi. Pengembalian pajak. Oke, jadi ketika wajib pajak melaporkan ada saya kebanyakan setelah pajak keluaran diperhitungkan dengan pajak masukan masih kelebihan nih. Nah, berarti bisa minta dikembalikan dari negara. Nah, tapi tidak semuanya. Jadi hanya beberapa syarat saja, dan wajib pajak juga ketika menginputnya itu ya harus jelas ya Mas Adi ya. Nggak bisa asal-asalan, karena menurut perhitungan-perhitungan kami juga pastinya harus matching dengan data dan administrasi yang sudah ada. Dan untuk itu lagi, jadi memang untuk yang perusahaan yang di kawasan berikat, kemudian yang di perusahaan di Kite tadi ya, yang kemudian impor, tujuan ekspor tadi juga tidak diberikan kembali. Jadi itu penyesuaian sih Mas Adi. Kalau untuk yang fasilitas ini. Fasilitasnya ini lengkap banget dan semuanya mendapatkan pengurangan dari pemerintah. Dan betul. Ya apa sih? Marilah masyarakat bukan hanya di Kota Parepare saja, tapi semua yang menonton TV Peduli ya, marilah kita taat dengan pajak kita. Iya, manfaatkan Mas Adi ya. Jangan lupa juga ya. Nah, mumpung promonya masih banyak nih sampai akhir tahun ya, Mbak. Iya, Desember. Wow. Tapi kalau saya semoga promo dengan alasan pandemi ini nggak ada lagi. Betul. Maksudnya pandemi selesai, udah lain lagi deh ceritanya gitu ya. Gitu Mas Adi. Jangan tahun depan pandemi lagi. Waduh, jangan lagi. Cukup ya, mudah-mudahan ini tahun aja udah selesai nih pandemi. Tutup ya, selesai. Ya baik, dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi perbincangan kami ini masih makin menarik, dan jangan kemana-mana setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station, 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Adrianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Kembali lagi pemirsa TV Peduli, masih tetap dalam live talkshow TV Peduli, dan mengenai pembahasan tadi sudah dijelaskan semua fasilitasnya, penyesuaiannya. Nah, yang paling dipertanyakan oleh masyarakat dan ya mungkin para pengusaha-pengusaha, bagaimana caranya untuk mendapatkan atau menggunakan fasilitas ini, Mbak? Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi caranya yang seperti saya bilang tadi ya, istilahnya pertama karena dikompres clue-nya ya, kelompok lapangan usaha. Jadi Bapak Ibu ketika saya ngomong, oh apa sih yang 189, apa sih yang 132? Nah itu kelompok lapangan usaha yang memang tidak semua kami berikan. Jadi otomatis dengan adanya clue ini, Bapak Ibu itu memang harus ada action istilahnya. Bagaimana kami bisa tahu ya, pemerintah bisa tahu bahwa mungkin Mas Adi penggunanya. Oke, yang pertama memang pemberi kerja atau wajib pajak. Nah, pemberi kerja misalkan kalau dalam hal PPh pasal 21 ya, misalkan rumah sakit dan lain sebagainya itu, atau wajib pajaknya sendiri harus menyampaikan atau mengajukan kembali pemberitahuan. Jadi ngasih tahu ke kami itu, tapi online. Zaman sekarang udah layanan tatap muka itu udah benar-benar kami, minimize, ya? Betul, batasi sekali Mas Adi. Yaitu demi keselamatan bersama ya. Dalam hal ini memang untuk pasal 21 ditanggung pemerintah, kemudian untuk pengurangan pasal 25 dan permohonan SKB PPh pasal 22 impor. Jadi silakan nanti dilihat di www.pajak.go.id. Teman-teman mungkin sudah terbiasa ya, login, masukkan NPWP, masukkan sandi, masukkan captcha, kemudian pilih layanan, pilih KSWP, kemudian jenis insentif apa yang mau disubmit, yang mau diminta oleh wajib pajak. Di situ Bapak Ibu pasti lebih tahu ya. Jadi masuknya lewat www.pajak.go.id. Kemudian juga ini mungkin salah satu yang saya informasikan untuk pemberi kerja atau wajib pajak yang memanfaatkan khusus 2 nih Mas Adi. PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini yang untuk mulai masa pajak Juli kan baru kelar kemarin ya, ini diberikan relaksasi penyampaiannya sampai 15 Agustus. Wow. Ya. Jadi yang mau mulai ini karena agak sedikit mepet. Sebenarnya memang untuk insentif ini kan memang agak-agak mepet mau selesai Juli. Itu seperti itu. Nah, untuk mungkin Bapak Ibu jangan lupa ketika ngasih tahu nih saya menggunakan fasilitas ini melalui online. Jangan lupa juga laporan realisasinya itu wajib dilaporkan Mas Adi. Jadi pertama menyampaikan pemberitahuannya. Mas Adi saya mau pakai insentif seperti itu ya. Kemudian saya ngasih tahu setelah saya menikmati fasilitas insentif saya harus lapor dong sama Mas Adi ya. Nah, apakah memang pajak tidak memiliki suatu sistem yang komplit? Ada. Tapi wajib pajak kembali lagi dengan self assessment tadi ya. Jadi ketika perhitungan dan lain sebagainya, nah itu teman-teman wajib pajak harus melaporkan. Nah, laporan bisa kapan aja ya nggak bisa juga. Nah, jadi tetap kita memberikan suatu aturan karena memang biarpun ada fasilitas, kelonggaran, Bapak Ibu ya, secara administrasi memang harus terdokumentasi dengan baik. Itu pertanggungjawaban pemerintah juga kepada rakyat karena kan rakyat memberikan masukan kepada pemerintah harus balik seperti itu. Nah, jadi mungkin 2 poin utamanya seperti itu, yang gimana cara menyampaikan, gimana cara melaporkan realisasinya. Boleh nggak realisasi dibetulkan? Silahkan. Ya, jika kalau untuk laporan realisasi itu diinformasikan, ingat tidak manual, ya, tetap melalui www.pajak.go.id. Saya berapa kali tuh ngomong www.pajak.go.id. Soalnya sekarang lewat online semua ya, Mbak. Iya, harus di sana. Jadi ketahuan nanti otomatis. Ya, kita mengharapkan memang ada satu data yang memang wajib pajak tahu apa haknya, wajib pajak tahu apa yang harus menjadi kewajibannya. Jadi otomatis kami di kantor pajak salah satunya ya, unit vertikal yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ini hanya mengawasi saja, bener nggak sih? Itu Mas Adi. Oh ya, dan terakhir nih Mbak, mungkin mengenai pemberian fasilitas PPh tadi, informasinya terkait pemberian fasilitas PPh. Oke. Informasinya bisa dilihat di www.pajak.go.id. Kemudian juga ada fitur live chat di sana teman-teman, Bapak Ibu ya. Jadi bisa chat dengan petugas online kami. Kemudian juga ada kering pajak, mungkin pernah dengar 1-500-200 ya. Atau ke Twitter @kring_pajak. Nah, itu juga dilakukan jam 8 sampai jam 4 ya. Itu jam operasional layanan kami. Kemudian kalau warga Parepare kalau memang mau lihat langsung bisa cek di Instagramnya KPP Pratama Parepare. Ini kan mungkin saya mengharapkan yang nonton bukan cuma dari
Parepare aja nih Mas Adi ya. Ya itu bisa lihat di pajak Parepare. Kemudian juga kalau saya mau nggak mau live chat Bu atau nggak dengan teman-teman saya mau langsung WA-an, boleh gitu ya? Bisa WA ke nomornya itu 081141000802. Mungkin saya terlalu cepat ya. Nanti bisa dilihat di pajak Parepare ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga bisa telepon nanti ada petugas kami, mungkin petugas kami bisa membantu, istilahnya kalau memang tidak terjawab langsung akan kami arahkan ke teman-teman yang memang incas di sana gitu ya, di 0421228866 dan bisa email. Kalau email mungkin kami menyegerakan untuk kalau email, kalau untuk nanya sih kayaknya yang nanya agak kurang cepat kali ya, WA lebih cepat bisa ke kpp.802@pajak.go.id. Di situ teman-teman mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya petugas account representatif, itu mah sudah mendunia lah kalau saya bilang. Yang mau nanya apa account representatif, tapi kami juga sudah memiliki tim penyuluh pajak di semua KPP sudah ada, itu di KPP Parepare juga sudah ada. Ya, saya yakin sih Bapak Ibu bisa lah langsung berhubungan dengan kita, tapi kami masih membatasi untuk layanan tatap muka karena untuk keselamatan bersama Mas Adi. Jaga kesehatan bersama ya. Ya. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Ibu Rika selaku kepala seksi pelayanan KPP Pratama Parepare, dan menarik sekali 5 poin yang kita dapatkan tadi begitu jelas mengenai pajak, terutamanya pada era masa pandemi Covid seperti ini. Dan sebelum menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada pesan-pesan atau harapan yang ingin disampaikan, Ibu, silakan. Baik Bapak Ibu, warga Parepare, semoga tidak warga Parepare saja yang bisa melihat pemberitahuan dari kami melalui TV Peduli. Jadi memang Direktorat Jenderal Pajak itu memberikan fasilitas dan kemudahan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Saya belum ngomong mengenai fasilitas dulu gitu ya. Kemudian ketika daerah pandemi ini otomatis yang namanya kerja bareng itu ya, kerja bareng memang semuanya gotong royong. Maksudnya kalau menurut saya ya, apa yang bisa kita berikan kepada negara, nanti negara bisa menyalurkan kepada teman-teman kita yang lainnya, itu kenapa tidak gitu ya. Silahkan manfaatkan fasilitas ini tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban Anda, seperti itu. Dan sekali lagi mungkin semua pelayanan di seluruh lini Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dipungut biaya Mas Adi. Itu gratis. Jadi udah nggak ada zamannya bayar-bayar lagi ya, seperti itu. Dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, sekali lagi saya harapkan bisa sangat bekerja sama ya, karena era-era seperti ini kami sangat membutuhkan memang teamwork lah istilah kerennya. Dan kemudian mungkin yang terakhir, ini yang saya suka dengar juga dari Bapak Presiden ya, jadi memang yang saya ungkapkan di latar belakang tadi juga, di masa seperti ini pemulihan ekonomi tetap harus bergerak, penanganan kesehatan juga harus bergerak. Apakah cukup pemulihan ekonomi saja? Kalau menurut saya ya nggak bisa juga ya, jadi harus berjalan seimbang betul, berjalan seimbang. Mungkin itu saja pesan-pesan dari kami dari KPP Pratama Parepare. Semoga manfaatkan promo ini apabila ada yang ditanya yang tadi saya sebutkan. Mari kita bekerja sama dan bergotong royong mengatasi pandemi ini, ekonomi berjalan dengan baik, kesehatan juga bisa tuntas. Amin. Coba tidak ada pandemi berikutnya ya. Sekali lagi, pajak kuat, Indonesia maju, pajak kita untuk kita. Wah, mantap sekali, dan semoga tahun depan ini udah nggak ada lagi yang namanya COVID-19. Jangan ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Dan itulah tadi perbincangan saya dengan Ibu Rika Mehdi selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Kota Parepare mengenai wajib pajak bisa menikmati fasilitas pajak hingga tahun 2021. Nah, buat semua pemirsa, ayo manfaatkan peluang ini. Dan akhir kata, saya Yusredi Sujarto mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.